Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul Tersesat di Malam Suro, pendakian Gunung Salak yang membuka gerbang dunia lain. Aku masih ingat bau tanah basah itu, aroma kabut, pohon cemara, dan sesuatu yang lebih tua dari udara. Malam itu, tanggal 1 Muharram, malam 1 Suro, kami bertiga, aku, Aini, dan Arga, memutuskan mendaki Gunung Salak, bukan untuk menaklukkan ketinggian, tapi untuk menantang rasa takut, begitu kata Arga. Aku yang paling penakut, tentu saja ragu, apalagi saat ibu sempat berbisik waktu aku pamit. Jangan naik gunung saat malam Suro, nak, di atas sana batas dunia tidak sekuat di kota. Tapi aku mengabaikannya, dan sekarang, setiap aku memejamkan mata, yang kuingat bukan puncak, bukan udara segar, melainkan suara langkah kaki keempat, yang tak pernah kami lihat wujudnya. Kami tiba di base camp Cidahu sekitar pukul 3 sore. Cuaca mendung, hening, tidak ada pendaki lain. Petugas base camp hanya ada satu, seorang bapak tua bernama Pak Radin. Dia menatap kami dengan tatapan heran, lalu bertanya, "Kalian yakin mau muncak malam ini? Ini malam Suro, Dek." Arga tertawa kecil. "Tenang, Pak, kami cuma bertiga, gak buat rusuh, kok." Pak Radin menatap lebih lama, sebelum akhirnya menyerahkan buku tamu. Satu kalimat terakhir yang ia ucapkan masih terngiang. "Kalau dengar suara gamelan, jangan jawab apa-apa. Kami pikir itu hanya mitos. Tapi setelah malam itu, kami sadar gunung ini tidak menyukai orang yang sombong." Pukul 5 sore, kami mulai berjalan. Kabut mulai turun. Udara terasa berat, lebih dingin dari biasanya. Burung hening. Hutan sepi, tidak ada suara serangga, tidak ada suara hewan malam. Hanya langkah kami bertiga, dan sesekali bunyi napas berat. Di pos 1, kami beristirahat. Aini membuka termos kopi, Arga menyalakan rokok. Aku hanya duduk, memperhatikan hutan yang semakin gelap. "Gak takut beneran, Miss?" tanya Aini padaku. Aku mengangguk pelan, takut, tapi penasaran lebih besar. Kami tertawa kecil, tapi tawa itu berhenti ketika dentingan gamelan terdengar dari dalam hutan. Kami saling menatap. Arga mencoba berdiri, mendekati arah suara. Aini menarik bajunya. "Jangan bercanda, Ga." Tapi Arga justru menantang. "Hei, siapa di sana? Main gamelan jam segini?" Detik itu juga, suara gamelan berhenti. Lalu, seperti sahutan, dari arah sebaliknya, terdengar tawa perempuan. Pelan, tapi menusuk, dan tiba-tiba, GPS kami mati. Kompas berputar tak karuan. Jam tangan digital Arga langsung freeze. Jarum jamku berputar sendiri. Langit makin gelap, kabut turun cepat. Kami tak tahu arah lagi. "Ayo balik ke pos 1, teriakku. Kami berbalik. Tapi jalan yang kami lalui sebelumnya, tidak ada. Pohon-pohon bergeser, jalan berubah. Dan di depan kami, kini berdiri satu batu besar yang tidak ada sebelumnya, dengan goresan aneh seperti aksara Jawa kuno. "Ini bukan jalur resmi," bisik Aini. Aku mulai panik, tapi Arga, entah keras kepala atau nekat, malah berkata, "Lurus aja, mungkin kita nyasar sedikit. Nanti juga balik lagi ke jalur." Tapi saat dia melangkah melewati batu itu, angin menerpa keras sekali. Suara seperti raungan, tapi bukan binatang. Suara, napas, dan kami sadar, kami baru saja masuk ke wilayah yang tidak ada di peta. Kami terus jalan mengikuti insting. Langkah kami berat, seolah tanah menolak dipijak. Semak-semak menutup jalan, ranting mencakar kulit, dan bayangan, ya, bayangan, selalu ada di sisi kami.
bukan bayangan dari tubuh, tapi bayangan yang berjalan tanpa pemilik. Aku mulai merasa kami sedang diperhatikan. Dan benar saja, ketika kami berhenti di sebuah tanah lapang kecil, Aini menunjuk ke belakang. Tadi, ada yang ngikutin kita. Hitam, jalannya nunduk, tapi kakinya ngambang. Kami semua diam. Arga masih mencoba mengabaikan. Mungkin cuma kabut yang ngebentuk bayangan. Tapi saat itu juga, kami mendengar langkah keempat. Langkah kaki pelan, berat, di belakang kami. Kami bertiga menoleh serentak, dan kosong. Tak ada siapapun, tapi saat aku menunduk ke tanah, ada 4 jejak kaki. Kami bertiga hanya punya 3 pasang kaki. Jejak keempat berjalan paling belakang. Ku ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dan entah bagaimana, malam terasa makin dalam. Langit menghitam, tak ada bintang. Jam kami berhenti di pukul 0. Waktu seperti berhenti, dan suara langkah keempat itu masih mengikuti. Langkah keempat itu terus membayangi kami. Tak terdengar jelas, tapi selalu ada di belakang. Kadang dekat sekali, kadang seperti melayang tepat di telinga. Kami tidak berbicara lagi, bahkan Arga, yang paling keras kepala, kini diam. Wajahnya pucat, bola matanya gelisah, terus menatap ke segala arah. Kita muter-muter, ini udah jam 1 lebih, bisik Aini. Aku menatap jam tanganku, jarumnya berhenti di angka pukul 12, seperti patah. Padahal kami sudah berjalan lebih dari 2 jam sejak terakhir dengar suara gamelan. Peta digital mati, kompas liar, dan satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah senter kecil dan cahaya ponsel yang meredup. Baterainya cepat sekali habis, seolah disedot. Kami sampai di sebuah jalur setapak yang terlihat seperti bekas tapak manusia. Tapi tapak itu aneh, besar dan memanjang seperti kaki yang tak normal. Kami tetap mengikuti, karena tidak ada pilihan lain. Dan tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar dari dalam hutan. Aini langsung menutup telinganya. Enggak, jangan dengerin, itu bukan bayi. Tangisan itu terdengar dari berbagai arah. Arga panik, ia mulai berteriak, siapapun lo, keluar, lo ganggu kami, tapi kami gak takut. Langkah keempat berhenti, hening, hutan benar-benar diam, dan dari balik pepohonan, keluar sesosok tubuh perempuan. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya lusuh, tangannya menggenggam erat tali gendongan kain merah yang tergantung di pundaknya. Ia berdiri sekitar 10 meter dari kami, tak bergerak, tak bernapas. Aini mencengkeram lenganku kuat-kuat. Nis, dia bukan orang. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Tak ada mata, hanya cekungan hitam. Mulutnya robek seperti tersenyum, dan suara bayi keluar dari perutnya. Kami langsung lari, tapi anehnya, setiap arah yang kami tuju, kami kembali ke tempat yang sama. Tanah lapang kecil, batu dengan aksara Jawa kuno, pohon beringin besar yang menggantungkan kain merah di salah satu cabangnya. Kami terjebak dalam putaran. Ini kayak jalur setan, kata Arga. Aini mulai membaca doa, tapi suaranya tercekat. Nis, tadi waktu aku doa, ada yang jawab. Suaraku dijawab, tapi bukan pakai bahasa kita. Kami terduduk, nafas habis, pikiran kacau, dan saat kami mulai pasrah, Arga berdiri dan berkata, kalau kita gak bisa keluar, kita harus minta izin. Aku menatapnya, bingung, minta izin ke siapa? Dia menunjuk ke batu yang dari tadi ada di tengah tanah lapang. Ke penunggu, mereka gak suka kita masuk malam suro tanpa permisi. Kami berdiri mengelilingi batu, angin berhenti, hutan sunyi total, dan Arga mulai bicara, pelan. Assalamualaikum, permisi, kami bertiga nyasar. Kami gak berniat ganggu, kami mohon, tunjukkan jalan keluar. Hening,
Lalu angin berhembus sekali, kuat, dingin, dan dari balik pohon beringin. Perempuan tanpa mata tadi muncul lagi. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Di belakangnya, berdiri puluhan sosok. Tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan. Tubuh-tubuh lusuh, wajah rusak, sebagian tanpa kepala, sebagian hanya bayangan. Mereka berdiri diam, mengelilingi kami. Langit berubah merah darah. Dan satu persatu, sosok itu mulai berjalan mendekat. Kami berpegangan tangan. Aku membaca apapun yang aku hafal. Lalu, tanah di bawah kami retak. Bayangan dari celah itu naik, membentuk lorong kabut yang menyedot suara-suara. Dan dari dalamnya, terdengar gamelan. Lagi, tapi kali ini, gamelan itu seperti berasal dari dalam kepala. Mendengung, menyeret. Aini mulai jatuh terduduk. Ia menangis. Aku gak kuat, mereka panggil aku. Arga berusaha menahan, tapi tangannya tak bisa menyentuh Aini. Dia seperti ditarik oleh sesuatu. Dan saat kami memeluknya, Aini menghilang, hilang, bukan lari, bukan tertinggal. Ia benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah kain gendongan merah yang terjatuh di tanah. Setelah Aini menghilang, kami berdua, aku dan Arga, tak bergerak. Waktu seolah berhenti, kabut turun begitu tebal, tak ada cahaya, tak ada suara, bahkan langkah kami pun tak menimbulkan gema. Kami seperti terlempar ke tempat yang tak punya arah, tak punya waktu. Dan dari kejauhan, lampu minyak menyala satu-satu. Bayangan rumah-rumah kayu tua muncul. Langkah kaki terdengar, tapi bukan seperti langkah manusia, lebih seperti gesekan kain basah di tanah kering. Nis, itu perkampungan? Arga setengah bertanya. Kami berjalan, mendekati cahaya. Dari balik kabut, perlahan muncul gapura kayu usang dengan ukiran. Selamat datang di Dusun Watu Lemah. Aku belum pernah mendengar dusun itu. Arga juga tidak. Tapi satu hal yang langsung membuat bulu kudukku berdiri. Tidak ada suara manusia, hanya suara gamelan dan napas yang tidak berasal dari kami. Kami memasuki desa perlahan. Rumah-rumah tampak tua tapi terawat. Tidak ada listrik, tapi setiap rumah menyala dari dalam, seperti dinyalakan lilin. Di tengah desa, ada pohon beringin besar, lebih besar dari yang pernah kulihat. Di bawahnya, meja batu melingkar, dan 3 sosok duduk bersila. Mereka semua memakai jubah putih. Wajah mereka tertutup rambut, seperti tidak punya mata atau mulut. Dan satu sosok berdiri ketika melihat kami. Ia menunjuk kami berdua, lalu menunjuk ke langit. Langit di atas desa berwarna merah tua. Bulan separuh, berdarah. Yang satu sudah dipanggil, 2 lagi menanti giliran, kata suara dari dalam kepalaku. Aku menoleh ke Arga. Ia pucat, matanya bergerak liar. Nis, kita gak bisa balik. Ini bukan dunia kita. Kami mencoba berbalik, tapi kabut menebal lagi. Jalan keluar menghilang, dan di belakang kami, para penghuni desa mulai keluar rumah. Tua, anak-anak, perempuan, tapi semua tanpa wajah. Mereka membentuk lingkaran, lalu terdengar gong besar dibunyikan. Upacara dimulai. 3 tubuh untuk menjaga batas. 1 telah diberikan, 2 harus tinggal. Atau dunia kalian retak. Tanganku gemetar. Kami mundur, tapi tak ada tempat sembunyi. Lalu Arga memelukku dan berkata lirih, kita harus cari tempat tinggi. Selalu cari tempat tinggi kalau tersesat di dunia lain. Kami lari menanjak, meninggalkan desa, kabut dan suara gong. Dan saat kabut mulai menipis, kami kembali melihat pohon-pohon. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kini, setiap pohon memiliki wajah. Mata mereka terbuka, mengikuti setiap langkah kami.
Dari dahan, kain merah tergantung, melambai seperti tangan. Dari akar, tangan-tangan keluar, mencoba menggenggam kaki. Kami terus berlari, sampai akhirnya, kami melihat cahaya matahari. Tapi itu bukan fajar, itu cahaya dari api besar di tengah hutan. Dan di tengah api itu, berdiri Aini. Tubuhnya berdiri tegak, tapi matanya kosong. Tangannya menjuntai, rambutnya hangus terbakar, tapi ia tak bergerak. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala membentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, ada altar kecil. Di atasnya, tergenggam benda hitam yang menyerupai batu bulat, tapi dari dalamnya terdengar suara bayi menangis. Kami ingin mendekat, tapi angin memukul wajah kami. Api menjilat ke arah kami seperti tangan. Dan tiba-tiba, Aini bicara, "Kalian datang terlambat. Aku sudah dipilih, tapi kalian bisa pergi. Satu syaratnya, salah satu dari kalian harus ganti tempatku." Aku menatap Arga, dan saat aku ingin bicara, dia mendorongku. "Kamu harus keluar dari sini, Miss." "Bukan aku." Sebelum aku bisa protes, tanah retak di bawah kami. Tanganku terlepas dari genggamannya, dan aku terjatuh ke dalam lubang, gelap, kosong. Sampai mataku terbuka. Aku berada di bawah pos pendakian, sendirian. Tidak ada Arga, tidak ada Aini. Baju dan tasku masih sama. Tapi jamku menunjukkan tanggal 2 hari setelah pendakian. Aku kembali ke base camp. Pak Radin berdiri di sana, matanya tajam memandang. "Kamu, yang terakhir." Aku ingin bertanya, tapi tak bisa bicara. Dan saat aku melihat buku tamu, nama kami bertiga tercoret, digantikan dengan satu kalimat, "Sudah dibayar, jangan ganggu lagi." Aku kembali ke rumah, tapi semuanya terasa berbeda. Langit di atas Jakarta tetap biru, suara kendaraan tetap riuh, orang-orang tetap sibuk. Tapi setiap aku menatap mata mereka, ada sesuatu yang hilang. Seolah aku satu-satunya yang tahu dunia ini bukan yang dulu. Setiap malam, aku mimpi buruk, mimpi tentang kabut, tentang batu dengan aksara Jawa. Tentang Aini dan Arga yang terus memanggilku, tapi tidak punya mulut. Dan yang paling menakutkan, aku bisa mendengar suara gamelan di kamar saat malam. Aku mulai mencari tahu, kukunjungi base camp lagi, tapi Pak Radin sudah tidak ada. Katanya, dia meninggal 2 hari setelah aku turun. Seseorang bilang, ia ditemukan tewas di belakang base camp dengan tangan memegang kain merah. Lalu aku pergi ke kampus, bertanya pada dosen sejarah tentang Dusun Watu Lemah. Ia termenung lama, lalu membuka arsip kuno. Watu Lemah bukan desa nyata, itu nama sebuah titik ritual. Dulu digunakan pada zaman Mataram untuk menyembunyikan manusia dari dunia. Korban persembahan biasanya diambil pada malam 1 Suro. Hatiku berhenti berdetak sejenak. Dari catatan ini, jika seseorang kembali dari tempat itu, dia tidak sepenuhnya manusia. Aku langsung berdiri, aku harus pergi. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, dosen itu menatapku. "Kamu bisa dengar suara gamelan juga, ya?" Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan di ponsel. Nomor tak dikenal. Pesannya hanya 1 baris. "Arga belum tenang, jangan tutup ceritanya." Dan malam itu, aku memimpikannya lorong kabut lagi. Tapi kali ini, aku berada di tengah lingkaran lilin. Di depanku, Arga berlutut, menangis. "Tolong, kembalikan aku. Tapi kalau kamu datang lagi, kamu gak bisa balik, Miss." Suara gamelan mengencang, lilin padam satu persatu, dan Arga ditarik ke dalam tanah.
Tapi sebelum wajahnya tenggelam, dia sempat berteriak, "Aini masih hidup." Tapi dia bukan Aini lagi. Aku terbangun, tubuh berkeringat, napas tercekat. Dan saat aku melihat ke cermin di kamarku, bayangan Aini berdiri di belakangku. Esok paginya, aku mendapat kiriman paket tanpa nama pengirim. Isinya hanya kain gendongan merah, kotor dan robek. Satu lembar foto kabur, aku, Arga, dan Aini di depan gapura desa Watu Lemah. Dan di balik foto, malam suro berikutnya, kamu harus kembali. Dunia tidak bisa ditinggalkan tanpa menutup pintunya. Aku tak bisa kabur, karena sejak saat itu, setiap satu malam suro mendekat, waktu di sekelilingku mulai rusak. Jam dinding di rumah berputar ke belakang. Wajah orang tuaku berubah setiap aku berkedip. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri, dan aku mulai mendengar suara tangisan bayi dari dalam lemari. Aku tahu, jika aku tidak kembali, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Bukan hanya padaku, tapi pada dunia ini, karena pintu Watu Lemah belum tertutup. Tanggal 1 Muharram kembali datang. Langit sore itu abu-abu, seperti pertama kali aku menjejakkan kaki di Gunung Salak. Tapi kali ini aku datang sendiri, tidak membawa tenda, tidak membawa GPS, hanya membawa kain merah dan satu niat, menutup pintu Watu Lemah. Satu langkah, dua langkah, kabut menyambutku lebih cepat dari biasanya. Dan langkah keempat langsung terdengar sejak awal. Kali ini aku tidak lari. Aku menoleh ke belakang, dan di sana, samar dalam kabut, berdiri sosok Aini. "Kamu datang lagi." Suaranya bergetar, tidak seperti manusia. "Kamu mau menjemput Arga? Atau kamu memang tak pernah keluar?" Aku tidak menjawab. Aku tahu, aku harus berjalan sampai ke batu dengan ukiran itu. Sampai ke tempat semuanya dimulai. Dan di sana, mereka sudah menunggu. 3 sosok berjubah putih, masih duduk melingkar, rambut menutupi wajah. Mereka berbicara tanpa suara. 2 sudah terikat, 1 kembali bukan untuk pulang. Maka, jadilah penjaga, atau buka seluruh pintu. Tanah di sekelilingku mulai retak. Cahaya merah muncul dari dalam celah. Dan dari balik cahaya itu, Arga berjalan terlatih. Wajahnya bukan lagi wajah Arga yang kukenal. Mata hitam pekat, tubuhnya penuh luka, dan di dada kirinya, ada tanda seperti simbol kuno. "Nis, jangan panggil aku. Kalau kamu sebut namaku lagi, kamu tak akan pernah keluar." Aku menahan air mata. "Lalu kenapa kamu muncul?" "Karena kamu bawa penutup pintu." Arga menunjuk kain merah di tanganku. "Itu milik bayi yang ditukar di ritual pertama Watu Lemah. Hanya itu yang bisa menutup jalan, tapi harus dicuci darah baru dari tubuh yang hidup." Dunia mulai gemetar. Suara gamelan makin nyaring, seperti dimainkan oleh ribuan tangan. Langit pecah, dan dari retakan langit, mata besar muncul. Bukan mata manusia, tapi mata yang mengingatkan pada lempengan tanah, akar tua, dan sungai darah. Dan satu suara muncul dari segala arah. "Tutup, atau biarkan semua keluar." Aini berjalan mendekat. Tangannya memegang pisau kecil yang muncul entah dari mana. Ia menatapku, lirih. "Kalau kamu ingin keluar, tutup dengan tubuhmu." Tanganku gemetar. Aku menatap kain merah itu. Kain bayi, kain yang tak pernah dibaptis. Kain yang mengikat satu roh ke tanah, dan membuka gerbang antara dunia. Aku mulai membungkus tanganku dengan kain itu, dan saat jariku menyentuh ujung pisau, Arga berteriak, "Tunggu!" Ia melemparkan sesuatu ke arahku. Sebuah batu kecil hitam, berdenyut seperti jantung.
Kalau kamu mau selamat, lempar batu itu ke mata langit. Tapi kalau kamu ingin menutup semuanya, jangan lihat ke belakang setelah kau tutup matamu. Aku menggenggam batu itu, mata langit menatapku, dan aku melempar sekuat tenaga. Suara ledakan, tangisan, dan jeritan dari ribuan mulut yang tak punya tubuh. Langit membelah, cahaya menyala, kabut terbakar, dan dunia gelap. Aku terbangun di rumah sakit, tubuhku utuh, tapi kepalaku berdengung. Di sekelilingku, beberapa orang mengenakan jas putih. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu ditemukan oleh pendaki lain, duduk sendiri di tengah hutan, dengan mata tertutup dan tangan menggenggam kain merah. Kamu sudah hilang selama 7 hari. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku kering. Lalu kulihat di jendela rumah sakit, bayangan Aini berdiri di luar. Ia tersenyum, dan di dadanya tertulis, "Terima kasih, kami tidak bisa masuk lagi." Dan di pantulan kaca tidak ada bayanganku.